Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebelumnya pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara sih situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Polemik kepesertaan BPJS Kesehatan PBI sebanyak 120.000 peserta direaktivasi otomatis oleh pemerintah. Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi yang aman dan juga mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga kuat akibat luapan kali Cisarapati yang mengalami penyempitan aliran sungai. Kejadian bus bermuatan 45 penumpang, 12 penumpang diantaranya mengalami luka ringan dan saat ini telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Delta Surya, Sidoarjo. Belum gerbang tol Waru Gunung Intrang itu pengemudi juga informasinya kurang antisipasi, namun lebih jelasnya nanti oleh kepolisian yang mendetailkan. Itu sempat menabrak beberapa water barrier kemudian terguling sebelum gerbang tol. Sementara penanganan kecelakaan lebih lanjut telah diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP dan Sudin Perhubungan merazia sejumlah pedagang kaki lima yang berdagang di atas trotoar di kawasan Pecinan Pancoran, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.
Para pedagang hanya bisa pasrah saat gerobak dagangan mereka dinaikkan ke atas truk. Setelah dirazia, petugas Satpol PP memberi peringatan agar para pedagang tidak berjualan lagi di atas trotoar. Selain merazia pedagang, petugas juga merazia puluhan motor yang parkir liar di bahu jalan. Petugas menggembosi ban motor yang parkir liar. Kebetulan memang ini sudah rutin kita laksanakan, tapi memang kemarin ada laporan juga dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar di daerah Pancoran Glodok. Di bulan Imlek khususnya ini sangat ramai pengunjung. Jadi memang di samping pengunjung ramai sehingga parkiran juga banyak sekali. Menjelang perayaan Imlek, kawasan Glodok Taman Sari kerap diserbu warga Tionghoa untuk belanja pernak-pernik Imlek. Meski pemerintah Kota Jakarta Barat sudah menyediakan lokasi parkir resmi di salah satu gedung, namun jarak lokasi parkir yang jauh membuat warga memilih parkir liar yang lebih dekat dari pasar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda desa Cijayanti, Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dirut KAI Bobi Rashidin mengungkapkan 900 lebih armada KRL Jabodetabek telah beroperasi 34 hingga 41 tahun telah uzur. Polemik kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, 120.000 peserta direaktivasi otomatis oleh pemerintah. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari, Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan panikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitaran kawasan Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lainnya di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan merobohkan banyak pohonan dan juga fasilitas di area stadion. Pemirsa, banjir bandang menerjang Lingkar Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Unggaran, Timur Semarang. Banjir yang membawa material tanah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur dengan tanah meluap ke jalan di Kalirejo, Unggaran, Timur Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Sementara itu pemirsa, di Cilacap, Jawa Tengah, diguyur hujan berjam-jam, dusun Kalipada diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Rekaman video memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor terjang dusun Kalipada di desa Pamulihan, Kecamatan Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan terjangan banjir bandang dan juga tanah longsor yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan histeris. Sebagian warga berlarian menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barangnya dari terjangan banjir. Banjir bandang terjadi akibat tanggul sungai Cikuya jebol usai hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain banjir, guyuran hujan deras juga mengakibatkan bencana tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat dan juga ringan. BPBD Kabupaten Cilacap masih melakukan pendataan untuk menghitung jumlah pasti rumah yang terdampak. Ya Allah, Bu Penny.
Banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Satsamapta Polres Tapteng bersama dengan Brimopolda Sumatera Utara menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi yang sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan dan juga menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gul Bencalanal Sibolga juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut. Namun listrik masih padam dan juga ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke pemukiman warga. Saat ini personil Polres Tapanuli Tengah bersama dengan Brimopolda Sumatera Utara masih melakukan patroli dan juga siaga evakuasi di sekitaran wilayah Tuka. Informasi lainnya pemirsa, jenazah pilot Smart Air dari Kapten Enggon Erawan yang menjadi korban penembakan KKB Papua dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Sementara jenazah Kopilot Baskoro di Abdi Anggoro tiba di rumah duka dan juga dimakamkan pada Jumat siang. Enggon Erawan, salah satu pilot Smart Air yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Kirowai, Papua Pegunungan, akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Kamis malam. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Erawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Almarhum Kapten Enggon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Dan kita sama tahu sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jenazah langsung disambut keluarga yang telah menunggu sejak menerima kabar Baskoro menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rencananya jenazah Baskoro akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Diketahui kejadian tragis penembakan pilot dan kopilot Smart Air terjadi pada Rabu kemarin di landasan Korowai, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah 2 korban yang dilakukan pasukan Brimo pun sempat diwarnai kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Enggon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KKB di Bandara Korowai, Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan juga mengutuk keras tragedi penembakan tersebut.